Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih dan penyertanya, sehingga kita semua boleh pendaratan transmigrasi gelombang pertama warga NTT di Desa Lilimori. Gelombang pertama warga NTT di Desa Lilimori. Yang saya hormati orang tua kita puluhan, ada yang namanya program transmigrasi, sehingga pada hari ini kita dapat merayakan dan kita juga bersyukur bahwa kita bisa ada di tempat ini dan tidak terasa ternyata sudah 34 tahun lamanya. Hal inilah yang melatar belakangi kegiatan ini kami lakukan sebagai bentuk ucapan syukur atas anugerah berkat yang berlimpah, yang awal mula daerah ini hanya hutan belantara. Dengan adanya program pemerintah dibukalah unit pemukiman transmigrasi, sehingga orang tua kami berangkat dari NTT bisa sampai ke tempat ini, dan pada hari ini genap 34 tahun. Lalu jenis usaha, bahkan dari teman-teman yang pegawai honorer P3K ASN memberikan sebagian dari pendapatannya untuk disumbangkan. Semuanya itu akan kami sumbangkan ke pembangunan gereja kami yang ada di belakang ini. Dan kami juga melakukan kegiatan yang kedua, yaitu lomba kebersihan lingkungan, di mana tujuan adalah untuk memberikan lingkungan yang sehat, sehingga masyarakat kami terbiasa oleh keadaan-keadaan yang lingkungan sehat dan sanitasi yang baik, serta pengelolaan sampah rumah tangga yang baik. Dan yang berikut, kami juga adakan kegiatan lomba pidato, di mana kami mau anak-anak muda kami. Lomba ini kami ikutkan semua orang muda Katolik di stasi ini, antar basis lombanya, dengan tema pendidikan, kesehatan, dan juga sosial ekonomi. Tujuan kami adalah agar anak-anak kami itu mampu membuka cakrawala berpikir,
sehingga ke depan mereka mampu bersaing di tengah daya saing yang semakin meningkat di daerah ini. Terus yang berikut kami adakan lomba tutur kitab suci oleh anak-anak Bina Iman Remaja, di mana tujuan adalah agar anak-anak kami itu mampu memahami tentang apa isi dalam kitab suci tersebut. Terus kami juga melaksanakan kegiatan fashion show oleh anak-anak kami dengan menggunakan bahan daur ulang, sehingga mereka terbiasa dari kecil untuk memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi untuk didaur ulang. Terus kami juga melakukan kegiatan vokal grup antar basis. Tujuannya adalah agar umat kami di basis-basis itu mampu bisa menyanyi dengan baik, bisa mengenal not. Terus selanjutnya kami juga adakan kegiatan lomba domino untuk bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memacu kreativitas berpikir. Jadi Bapak Ibu, ada banyak kegiatan yang kami lakukan. Dan dari semua kegiatan itu tentu kami membutuhkan anggaran. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, kegiatan ini kami rencanakan sejak tanggal 26 Desember 2023. Waktu yang sangat-sangat singkat. Tapi saya sebagai panitia sempat pesimis. Tapi dukungan orang tua, teman-teman panitia dan teman-teman sekitar warga Lilimori, akhirnya hari ini semua bisa terlaksana dengan baik. Apa yang saya lihat. Jadi pertama saya hanya mengucapkan selamat sore kepada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak saya sekalian. Hari ini kita pantas harus merayakan acara kita ini karena banyak yang kita peroleh di desa kita ini. Tapi namun sebelumnya saya mohon izin, saya mau ceritakan sedikit tentang perjalanan kami mulai dari desa asal kami sampai kami tiba di sini. Jadi begini, menurut yang sebenarnya kami dilepaskan dari Kabupaten Sika pada tanggal 31 Desember tahun 1989. Kami dilepaskan dari daerah kami melalui pelabuhan Maumere. Kami menumpang di kapal kayu, kapal sulut, sampai tiba di Bambaloka tanggal 3 Januari tahun 1990. Jadi pas 1 tahun kami dari sana tiba di Bambaloka. Jadi setelah kami 2 hari tinggal di Bambaloka, dikasih makan oleh bapaknya Pak Musabir. Saya kenal baik karena dia waktu itu kepala desa dan saya sebagai ketua rombongan. Jadi kami selalu bersama konsultasi apakah makanan yang kami makan, minuman yang kami minum itu disiapkan oleh transmigrasi ataukah itu dari Pak Desa Bambaloka, saya tidak tahu. Pokoknya kami hanya siap makan. Selama 2 hari kami di Bambaloka, hari ketiga kami dijemput oleh pihak transmigrasi, yaitu Bapak Kepala Unit kami yang fotonya terpampang di sini bersama stafnya. Jadi kami dijemput dengan kendaraan mobil Puso yang besar dari Bambaloka ke sini, melewati jalan yang jurang, yang lumpur, yang pendakiannya tajam. Tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini mungkin kita kira baik-baik saja, padahal dulu itu lain. Di sisi kiri kanan jalan penuh hutan. Jadi kami dibawa dari sana, dari Bambaloka, tiba di sini tepat tanggal 5 Januari. Jadi dari pagi sampai malam kami dijemput dari Bambaloka ke sini. Sampai setelah di sini kami ditunjukkan rumah kami masing-masing. Banyak orang yang menangis pada saat itu. Karena apa? Akses jalan pada saat itu di sisi kiri kanan rumah kita hanya melihat lumpur, kita hanya melihat itu genangan air. Sedangkan di rumah, sekitar rumah, kita hanya melihat hubungan rumah. Maka banyak ibu-ibu yang menangis pada saat itu. Tapi saya juga masih bersyukur karena semua tetap bertahan.
Dan terus terang saya katakan pada saat itu Pak Yunit katakan saya tidak percaya kalau NTT itu bertahan. Maka waktu itu saya sebagai rombongan, saya juga punya tekad bahwa kami tidak akan seperti warga yang ini. Itu warga NTT yang lain, kalau kami tidak. Dan saya buktikan sampai dengan saat ini. Sehingga adik-adik yang sekarang mungkin berpikir bahwa kami dulu kami datang itu aspal sudah sampai di depan rumah. Bukan seperti itu. Di sekitar ini adalah hutan. Hutan belum ditumbang, hutannya belum ditanami kelapa sawit. Kami 1 tahun di sini memang hanya melihat hutan. Tapi masih bersyukurnya waktu itu 1 tahun kami dijamin oleh Transmigrasi, dibiayai untuk 9 bahan pokok oleh Transmigrasi. Nah, setelah 1 tahun berjalan, kami mau kemana? Mau dapat makan dari mana? Mau cari kerjaan ke perusahaan? Kadang kami tidak dapat. Mau tidak mau, apa yang kami harus lakukan? Kami harus masuk hutan. Maaf, saya tidak bisa tahan dengan situasi yang kami alami pada saat itu. Jadi kami harus masuk hutan, keluar hutan untuk mencari rotan, untuk membiayai hidup kami selanjutnya. Tapi tetap kita bersyukur bahwa kami mulai lewati 4 tahun berjalan, 4 tahun tidak terjadi, dan belum punya apa-apa, modal apa-apa. Selanjutnya tahun ke-5 kami diberikan kelapa sawit per kata 2 hektar. Nah, sudah mulai pelan-pelan pulih ekonomi kami, artinya dapat beli beras, dapat beli lauk pauk, dapat kebutuhan anak-anak kami bisa penuhi. Jadi kalau menurut saya, adik-adik, anak-anak kami, itulah kami pada saat itu menderita luar biasa, tapi kami bertahan. Adik-adik sekarang itu hanya terima baiknya, jadi tidak tahu apa yang kami rasakan dulu. Kalau saya bicara dan saya berpikir, saya air mata tetap keluar dan tidak bisa berbicara, karena saya renungkan apa yang saya lakukan pada saat saya alami pada saat itu. Jadi saya dari Maumere, saya sebagai ketua rombongan membawa 60 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 285 orang. Jadi kami yang datang itu dari 2 kabupaten. Jadi awalnya untuk itu menyesuaikan diri dengan itu warga rombongan saya dari Kabupaten Ende agak susah pada situ. Bahkan kami juga mau baku pukul. Padahal dari keluarga sendiri, dari kabupaten satu hanya berbeda kabupaten saja sama-sama dari NTT. Tapi berjalannya waktu baik-baik saja sampai dengan sekarang. Jadi dari Maumere itu kami 43 kakak dengan jumlah jiwanya 228 orang. Sedangkan dari Ende 17 kakak dengan jumlah jiwanya 57. Jadi semuanya 285 orang. 285 jiwa. Kami dulu kenal jiwa. Jadi semua itu banyak yang orang yang dari sana, banyak yang sudah tidak ada lagi. Semua sudah banyak yang tidak ada, tinggal kami beberapa orang saja. Kebetulan saya sebagai ketua rombongan sampai dengan saat ini saya masih ganteng. Ya Bapak, saya masih ganteng. Jadi begitulah keadaan pada saat itu. Tapi sekarang kalau karena keadaan itu dan sekarang ekonomi kita sudah mulai membaik seperti yang dijelaskan oleh itu Pak Freddy tadi, maka sekarang menurut saya harus kita bersyukur, harus, karena kita sudah berhasil. Keberhasilan yang saya catat di sini di hati saya ini, keberhasilan mencetak anak-anak sarjana
Kami orang NTT, kalau saya hitung tadi malam, saya hitung 70 anggota yang sarjana S1 dan D3. Saya yakin di antara 4 suku yang ada ini, kami mungkin juara. Jadi kami yang berhasil. Jadi kami mampu mencetak sarjana sampai dengan 70 orang. Dari E1 dengan D3. Olehnya, saya harapkan dengan hasil pencapaian kita seperti itu, maka sekarang patutlah kita bersyukur dan mulailah kita membangun desa kita ini. Kerjasama dengan kepala desa saling mendukung, sehingga pembangunan di desa kita ini bisa dikembalikan seperti masa binaan transmigrasi. Kami menyesal, kami yang orang transmigrasi awal bersama dengan itu orang pembina, bagus dulunya, tapi sekarang setelah diserahkan ke pemerintah daerah, kelihatannya seperti hutan. Maka sekarang kami mulai bergerak, kami mau kembalikan itu seperti awal kami masuk. Jadi itu merupakan harapan kami untuk anak-anak sekarang yang ada. Jadi jangan bangga bahwa kita ini sudah berhasil. Keberhasilan itu harus kamu buktikan. Sarjananya kalian itu harus buktikan. Tidak perlu harus gajimu besar. Yang penting kau bisa mendukung dengan cara apapun untuk pemerintah setempat. Dan terakhir, mungkin Bapak Ibu yang warga transmigrasi mungkin bertanya-tanya kenapa dipampang foto-foto yang ada di belakang sini. Nah, sekarang saya mau sampaikan, foto yang ada di atas ini adalah kepala unit kami, almarhum, bapaknya Pak Camat. Itu yang menjemput kami mulai dari tahun 90 tanggal 3 tahun 90 sampai dengan beliau meninggal. Itu berada sama kami. Jadi bapak ini memang kami ini sama umuran. Jadi kami ini baik-baik saja. Dan pada saat itu Pak Camat sendiri masih kecil. Masih SD. Ya. Jadi tapi Pak Camat pasti tahu karena kami selalu bersama di rumah seperti saudara. Yang kedua, ini yang di paling pinggir adalah kepala desa pertama di desa Lilimori ini. Jadi kami di desa Lilimori ditetapkan menjadi desa persiapan mulai tanggal 26 Februari tahun 92 tahun 92. Ini kepala desa kami adalah Bapak Kasim, Muhammad Kasim. Sekarang masih hidup tapi mungkin tidak bisa jalan lagi. Jadi ini kepala desa yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kepala desa kita. Ini menjabat 2 kali di desa persiapan 1 kali, menggantikan Pak Muhammad Kasim, itu almarhum Pak Jamaluddin. Jadi menjabat di desa persiapan. Selanjutnya dikalahkan oleh Bapak Jupri Galib di periode selanjutnya, kemudian direbut kembali oleh Pak Jamal, jadi dua kali menjabat. Pertengahan penjabatannya sakit, akhirnya menjabat yang kedua dilanjut oleh Haji RT. Setelah itu pemilihan Haji RT lagi lanjut terus, jadi 7 tahun atau 8 tahun kira-kira itu Haji RT yang melanjutkan. Kemudian direbut kembali oleh Bapak Haji Galib. Jadi Bapak Haji Galib dengan itu Pak Jamal bersamaan 2 kali menjabat. Selanjutnya sekarang memang waktunya
Kami sengaja memberikan kepada anak muda. Kami sengaja memberikan kepada anak muda. Jadi terpilihlah yang masih punya kacamata itu. Jadi dia merasa dirinya paling ganteng, tapi yang ganteng itu kami. Lebih ganteng saya. Jadi untuk akhir kata, saya hanya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan anak-anak kami. Walaupun hanya sepintas saja cerita saya, tapi saya mohon kalian bisa renungkan dan mau minta sejarah yang lebih lanjut, silakan datang ke rumah. Karena masih banyak dokumen yang saya simpan. Terima kasih. Kepada Bapak Corvinus semua, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam. Kegiatan yang sangat luar biasa. Setelah 34 tahun kita berada di Lilimori baru pertama kali. Aplaus dulu. Luar biasa. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat berterima kasih kepada orang tua kami, kepada panitia, seluruh pihak yang sudah berpartisipasi mensukseskan acara ini. Saya tadi sempat meneteskan air mata tadi waktu Om Corvinus, saya panggil Om karena supaya lebih akrab. Beliau dulu memang seperjuangan dengan saya punya orang tua, seperjuangan. Keadaan itu memang betul adanya, sangat penuh dengan keterbatasan. Tapi tetap kita bersyukur dengan pemerintah pada saat itu. Karena saya mungkin bisa sampaikan kepada kita semua, seandainya pun orang tua saya masih di Bali, karena saya sendiri anak transmigrasi, pada tahun 1976, orang tua saya itu transmigrasi di Palopo, di Klena Kiri 2, tepatnya di Kecamatan Mangkutanan, tahun 1976. Saya dilahirkan di sana. Dan kemudian orang tua saya terangkat PNS pada tahun 1981, berdinas di Dinas Transmigrasi. Kemudian beliau bertugas staf unit di Balahanti 1987. Saya dari tahun 87 sudah di sini. Tanpa ada program transmigrasi, kalau saya masih di kampung untuk cari makan saja. Sampai dengan saat ini pun kondisi saya punya om di kampung itu, cari sekarang habis besok, cari sekarang habis besok. Makanya saya sangat berterima kasih dengan pemerintah pada saat itu. Kalau kita di Bahara sini, kita belanja untuk kebutuhan rumah tangga bisa untuk 1 bulan, bisa bon beras 1 bulan. Makanya kita harus berterima kasih, walaupun dulu kondisinya sangat memprihatinkan, tapi kita tetap bersyukur. Saya tidak mungkin bisa berdiri di hadapan orang tua sekalian kalau tidak ada program transmigrasi. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Ketua Komite. Kalau tidak ada Kabupaten Pasangkayu ini, saya tidak mungkin jadi camat. Mari kita jangan lupa sejarah. Karena kita semua yang hadir, yang pasti kita dikandung 9 bulan oleh seorang ibu dan dibesarkan oleh kedua orang tua kita. Beliau-beliau inilah orang tua kita.
terutama yang masih hidup, dengarkan apa arahannya. Karena tidak ada orang tua yang mengarahkan kita ke jalan yang tidak benar. Walaupun Pak Desa kita masih muda, sekarang saya mohon kepada seluruh jamaat yang hadir, orang tua saya, apapun arahan pemerintah, mari kita sama-sama. Karena Pak Desa sendiri tanpa dukungan masyarakat tidak bisa memajukan Lilimori. Karena Bapak Bupati Kabupaten Pasangkayu tanpa dukungan masyarakat juga tidak mampu membangun Pasangkayu. Mari kita bersama-sama bersatu padu membangun Lilimori dan Kabupaten Pasangkayu yang kita cintai. Mungkin itu saja saya. Pertama kali menginjakkan kakinya di bumi Pasangkayu, Bapak Corvinus Moah yang sudah tadi menceritakan susah pedihnya pertama kali berlayar melintasi Samudra Pasifik ya, datang ke sini. Sejak awal dia tidak pernah terbayangkan kemana arah perahu saya ini. Nanti setelah mendarat di Baras baru dia tahu, oh ini tujuan terakhir saya. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan keluh kesahnya. Yang saya hormati Bapak anggota DPRD, Bapak Putu Suwardana dari fraksi PDIP, yang saya hormati Bapak Pendeta, Bapak Pastor, Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, mantan Kepala Desa, staf khusus Bupati yang hadir, Pak Mulyadi dan Pak Dixon, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara saya warga NTT yang ada di Kabupaten Pasangkayu ini yang saya banggakan. Tentu pertama kita bersyukur bisa ketemu, bisa bertatap muka, bisa bergembira ria, bisa bernostalgia, mengingat kesan dan pesan yang telah pernah kita lalui dan kita rasakan 34 tahun lalu tanpa terasa oleh kita semua. Proses hidup ini berjalan begitu cepat. Banyaknya gelombang dan waktu yang kita lewati, banyak persoalan dan masalah yang kita hadapi. Dan pada akhirnya kita sampai di sini dan hari ini kita bersama-sama bersyukur merayakan sebuah memori sejarah 34 tahun perjalanan hidup kita dari NTT sana sampailah pada tujuan akhir kita di Baras ini. Mudah-mudahan tujuan ini akan memberikan satu semangat dan kebahagiaan dan kegembiraan buat kita semua untuk melangkah lebih maju, lebih mampang, lebih sehat, lebih bahagia, lebih sejahtera ke depannya. Olehnya itu saya atas nama pribadi sekaligus mantan Bupati Pasangkayu menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya dan seikhlas-ikhlasnya atas hadirnya Bapak di sini. Jika sekiranya Bapak tidak hadir di sini memulai hidup baru, maka sampai hari ini Pasangkayu tidak mungkin jadi kabupaten. Karena syarat kabupaten itu adalah pemerintahan. Harus punya pemerintahan desa, harus punya penduduk. Itu syarat yang mutlak. Kalau penduduknya kurang, pemerintahan desanya tidak ada, maka tidak akan mungkin jadi kabupaten. Karena Bapak hadir di sini, Bapak di sini, maka jadilah kabupaten ini. Makanya saya berterima kasih, bersyukur atas hadirnya Bapak di daerah ini, maka kita menjadi sebuah daerah otonomi. Kita tidak terasa Bapak 30 tahun sekian, kabupaten sudah 20 tahun sekian. Tentu kita rasakan apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita sudah rasakan. Belum maksimal, karena daerah kita baru. Pasangkayu ini mulai dari nol, sama dengan Bapak cerita tadi. Mulai dari nol, Pasangkayu dari mulai nol Pak, kita berjuang. Saya tahu persis tahun 2000 itu bagaimana merintis, meyakinkan orang. Pertama saya meyakinkan orang dulu bahwa daerah kita mau berdiri sebagai sebuah kabupaten. Waktu itu masih banyak orang tidak yakin, tidak benar itu, tidak mungkin itu. Paling hanya Pak Agus sendiri yang punya kemauan itu. Jangan-jangan dia masih mau cari-cari uang, supaya dapat uang untuk menjual-jual nama sebuah daerah, untuk menjadikan kabupaten. Dan pada akhirnya tidak ada itu. Tapi itulah tantangan, itulah perjuangan. Sama Bapak tadi, berpikirnya, mimpinya Bapak, kemana saya pergi? Kemana saya harus berlayar? Kira-kira bagaimana masa depannya di sana? Pasti awalnya Bapak berpikir seperti itu. Tapi semua dilalui dengan baik, semua dilalui dengan penuh sukacita, dilalui dengan penuh kenangan. Dan pada akhirnya kita berujung pada kehidupan sekarang ini. Pasangkayu sudah menjadi kabupaten, kita pun sudah menjadi penikmat. Walaupun tidak semua orang menikmati dengan baik. Masih banyak persoalan dan problem yang kita hadapi. Nah itulah tantangan kita hadapi ke depannya. Seperti tadi banyaknya sarjana kita pengangguran. Problem persoalan itu menjadi problem kita semua.
Bagaimana memecahkan masalah itu begitu banyak sarjana, harus ada langkah-langkah konkret yang kita lakukan. Langkah konkret itu harus menghadirkan investasi di daerah kita. Kalau tidak ada investasi, maka tidak ada lapangan kerja. Makanya kita berupaya sekarang ini harus ada investasi untuk menjawab persoalan dan masalah yang kita hadapi. Termasuk generasi kita untuk mau masuk pegawai negeri sudah susah. Kalau dulu masih enak Pak, zaman saya jadi wakil bupati, Pak Dula Bupati, orang masuk pegawai itu tidak diperiksa nilainya. Bisa ditanya, ini siapa yang bawa tadi? Anaknya siapa? Langsung lulus dia. 3-4 tahun begitu. Setelah itu tidak bisa lagi. Setelah sekarang sudah dijawab oleh komputer. Begitu kita masuk tes, begitu keluar kita tahu nilainya kita sekian, maka jawabannya lulus atau tidak lulus kita lihat, kita sendiri yang menjawabnya. Ini problemnya, persoalannya. Nah sementara kita menuntut, kita beri peluang doa anak daerah. Masa orang luar saja mau datang, kita anak daerah ini banyak pengangguran. Nah itulah problem nasional kita. Itu yang kita hadapi secara bersama-sama. Nah olehnya itu tantangan ini kita harus jawab bagaimana menghadirkan investasi di sini. Maka mudah-mudahan tiket menjadi tujuan kita. Mudah-mudahan investasi di tiket itu akan segera terwujud. Karena itu adalah nanti memberi harapan dan peluang kepada generasi kita. Investasi di tiket itu sementara kita rating itu kurang lebih nilai investasinya kurang lebih 47 triliun. Merekut beberapa generasi sana. Termasuk sejarahnya tiket itu mau kita bikin kabupaten, kita bikin industri. Saya hanya satu saya minta kepada investasinya. Saya mau bantu Bapak ada 2 syarat. Syarat pertama perusahaannya harus kau rubah. Saya tidak mau atas nama perusahaan Jakarta. Pengalaman saya Pak, kalau dia pakai perusahaan Jakarta, penerimaan pegawai orang Jakarta. Contoh unggul Asra, rata-rata orang dari luar pegawainya. Padahal berkedudukan di sini. Ada orang unggul di sini ya? Ada orang unggul? Tidak ada gitu ya. Bapak lihat, selalu alasannya diterimanya Jakarta. Padahal dia hidup di sini. Astra seperti itu juga. Maka syarat pertama, rubah nama perusahaanmu, harus pakai perusahaan di Pasangkayu supaya anak Pasangkayu bisa masuk kerja di situ. Syarat kedua saya bilang saya mau bantu kamu, saya urus kamu punya izin dan ngurus lahan kamu. Syarat kedua bikin kontrak kita di atas materai, harus putra daerah menjadi prioritas utama, baru boleh orang luar. Kita tidak melihat suku ya, kita tidak semua orang Pasangkayu. Kecuali kami tidak punya tenaga teknik, tidak punya skill, oke boleh. Tapi sepanjang itu ada, maka itu menjadi penting. Kalau kamu mau, siap saya terima kamu dan siap saya bantu. Dan mereka terbuka, oke Pak Agus, saya siap menerima sangat permohonan kamu, tapi bantu kami. Makanya saya bantu membebaskan lahan 2000 hektar. Dengan listrik yang kita butuhkan sini, kurang lebih 1450 mega. Di atas ini, Sungai Lariang. Itu sudah proses tender. Cuma di bawah sana masih dalam proses kita karena pelepasan kawasannya agak lama sekali diurus. Pelepasan kawasannya ya. Nilai investasi, nilai ganti rugi tanah saja sana Pak kurang lebih hampir 300 miliar ganti rugi tanah. Baru kita bayarkan, kita selesaikan baru 35% karena persoalan izinnya belum selesai. Baru 86 miliar bayar ganti rugi tanah, termasuk Pak Putu ada tanahnya di sana. Makanya Pak Putu menagih terus ini, kapan bayarkan, kapan. Nah itu problem persoalan, untuk menjawab persoalan dan problem yang kita hadapi tentang generasi kita. Olehnya itu kita bersyukur hari ini bisa ketemu dalam suasana sehat walafiat. Walaupun suka dukanya kita sudah lalui, tapi kita tetap yakin dan percaya masa depan kita akan lebih cerah, akan lebih baik ke depannya, karena persatuan dan kesatuan kita. Tanpa persatuan dan kesatuan maka tidak akan masa depan itu Pak. Kalau kita bercerai-berai, punya pemikiran sendiri, punya keinginan sendiri, punya kemauan sendiri, tanpa membangun komitmen persatuan dan kesatuan, maka tidak akan pernah bisa kita wujudkan apa yang menjadi impian kita, apa yang kita inginkan. Maka satu kuncinya adalah persatuan dan kesatuan. Satu kuncinya adalah kebersamaan. Kita melihat peluang kita, di mana peluang kita lihat, di situ tujuan kita hidup. Jangan sampai peluang kita yang kita bayangkan tidak memberikan sesuatu berarti buat kita semua. Coba bayangkan tadi jalanan kita masih banyak tidak diaspal. Masih banyak pembangunan yang kita butuhkan, pembangunan desa sini. Sementara gereja kita butuhkan sini, bantuannya. Pak Pendeta ya saya bantu nanti 10 juta di belakang ini. Ya. Saya dengar panitia tadi masih mengeluh kurang ya. Masih kurang berapa panitia? 5 juta. 5 juta saya yang tutup itu. Supaya
Pak panitia tidak cari-cari kemana lagi itu ya. Kasihan panitianya. Nah itulah hal penting, kenapa penting kita bersama-sama seperti ini, karena itu tadi. Mudah-mudahan kebersamaan ini menjadi tujuan hidup kita, akan memberikan satu semangat spirit kita, Pasangkayu akan maju berkembang ke depannya. Pasangkayu tidak membutuhkan orang luar, Pasangkayu membutuhkan anak daerah, membutuhkan kita semua, maka Pasangkayu akan maju dan berkembang. Olehnya itu sekali lagi tidak ada kata kuncinya, persatuan dan kesatuan. Itu yang kita harapkan. Komitmen kita agar apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan akan bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Sekecil apapun persoalan itu kalau kita pikul secara bersama-sama akan menjadi ringan. Sesusah apapun masalah kita hadapi, kalau kita diskusikan, kita pecahkan secara bersama-sama, maka akan selesai persoalan itu. Nah inilah pentingnya, makanya sekali lagi kata kuncinya adalah kebersamaan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini memberikan berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita sekalian. Memori 34 tahun itu adalah kenangan yang kita sudah lewati. Kita siap menyongsong masa depan lebih baik, masa depan lebih cerah. Dengan semangat kebersamaan akan menjadi sesuatu harapan kita semua. Mari bangun kebersamaan untuk menuju Pasangkayu yang lebih baik, untuk menuju apalagi memori yang lebih berkembang, untuk menjawab persoalan tantangan yang begitu banyak yang kita hadapi sekarang ini. Selamat untuk bapak-bapak semuanya atas kehadirannya sini, dan terima kasih atas partisipasinya sudah mau berpartisipasi, memberikan kontribusi pembangunan buat kemajuan daerah kita. Tanpa pemikiran, tenaga, dan hasil keringat kita, maka tidak akan bisa kita mencapai sesuatu. Itulah yang penting. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika tidak berkenan. Sekali lagi selamat datang dan selamat menikmati hidup baru di daerah Kabupaten Pasangkayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Salam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati dan saya banggakan, orang tua kita di Kabupaten Pasangkayu, Bapak Haji Agus Andojua. Yang saya hormati, Bapak anggota Dewan, Pak Putu, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, dan juga Bapak mantan Kepala Desa, staf khusus Bupati, para tokoh agama, pendeta, tokoh pendidik, tokoh pemuda, dan yang saya banggakan, para orang tua dan segenap umat di stasi Santa Maria Ratu Rosari Baras 4 di Desa Lilimori ini. Dalam gereja Katolik ada sebuah wilayah pastoral pelayanan yang disebut paroki, di mana ada pastor yang melayani di sana. Dan paroki Santo Yusuf Pekerja Baras yang berada di Kabupaten Pasangkayu, hanya ada satu paroki yang melayani seluruh Kabupaten Pasangkayu, ditambah Kecamatan Karosa di Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan total ada 16 gereja, 3 gereja di Kecamatan Karosa Kabupaten Mamuju Tengah, dan 13 gereja di seluruh wilayah kabupaten kita ini, Kabupaten Pasangkayu. Salah satu gerejanya yaitu di tempat ini, di stasi Santa Maria Ratu Rosari Baras 4. Pusat paroki di mana pastor tinggal itu di Desa Karafe di Baras 3. Dan pada kesempatan ini saya bersyukur karena segenap umat secara khusus di tempat ini, di gereja ini, di stasi ini, boleh secara inisiatif sendiri mengungkapkan keinginan mereka untuk bersyukur. Jadi kegiatan kita ini bukan kegiatan yang merupakan instruksi dari paroki, tetapi niat dari seluruh
umat Katolik di tempat ini untuk merayakan syukur mereka, di mana mereka telah 34 tahun berada di tanah rantau ini, di tanah Baras ini, di Kabupaten Pasangkayu ini. Tahun lalu sudah pernah diadakan juga perayaan syukur pendaratan 33 tahun lalu. Tetapi kita adakan perayaan di gereja dengan kalangan kita sendiri segenap umat.